Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari Warta Jemaat Lisan hari Minggu tanggal 12 April 2026. Ucapan selamat datang. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada seluruh pengunjung kebaktian ini. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari membutuhkan informasi dan pelayanan, silakan menghubungi Penatua Jimmy Situmorang atau Sekretariat Gereja. Pelayanan Firman. Kebaktian Paskah 2 GKI Pamanukan Minggu 12 April 2026 dilayani oleh Pendeta Emeritus Ujang Tanusaputra dari GKI Cimahi. Biston pagi diadakan pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 waktu pukul 5.30 WIB. Tempatnya gereja dipimpin Penatua Jimmy Situmorang. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam Biston pagi. Kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 April 2026 waktu pukul jam 7 malam. Penyelenggara keluarga Ibu Christine Siagian. Tempat gereja dilayani Penatua Kristianto, liturgos Ibu Insriarsi. Umat diundang untuk hadir dalam kebaktian ini. Persekutuan remaja. Persekutuan remaja akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2026 waktu pukul 6 WIB. Tempat gereja Renungan Penatua Lamro Simanulang. Liturgos Saudara Jalo. Remaja diundang hadir dalam persekutuan ini. Pelawatan umum rutin jemaat. Kami mengundang seluruh panitia Pamanukan ke-79 untuk hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 April 2026 waktu setelah kebaktian selesai. Tempatnya gereja, agenda menyusun anggaran. Kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari sangat diharapkan dalam rapat. Persembahan umat. Sekian warta jemaat hari ini. Umat diundang bangkit berdiri. Terang, bangkitlah Dia megah, kuasa iblis patah menyerah. Alam maut sudah dikalahkannya, Ia hidup dan berkuasa selamanya. Telah menang, Kristus bangkit dan menang. Dan siang ku berjaya pun tiada gunanya batu besar. Bangkitlah Dia menang, kuasa iblis patah menyerah. Alam maut sudah dikalahkannya, Ia hidup dan berkuasa selamanya. Telah menang, Kristus bangkit dan menang. Maut dan iblis pun tidak berdaya menahan
penebus. Bangkitlah Dia megah, kuasa iblis patah menyerah. Alam maut sudah dikalahkannya, Ia hidup dan berkuasa selamanya. Telah menang, telah menang, Kristus bangkit dan menang. Kebaktian ini berlangsung dalam kuasa Allah Bapa, Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Paskah. Perayaan Paskah kita belum usai ya. Kita Yesus bangkit, kita ke murid langsung percaya loh. Bagaimana kita? Masihkah kita ragu akan kuasa kebangkitannya? Mari kita dalami firman Tuhan hari ini perihal Thomas. Yesus, kini kataku, Tuhanku, Allahku. Yesus, tadi ku sedih dan hatiku pedih. Yesus, kini Kau beri, percaya tak henti. Yesus, agung kasih-Mu terhadap hamba-Mu. Yesus, kini kataku, Tuhanku, Allahku. Yesus, tadi ku sedih dan hatiku pedih. Yesus, kini Kau beri, percaya tak henti. Yesus, agung kasih-Mu terhadap hamba-Mu. Mari saat ini kita mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Ya Allah, ampunilah kami di dalam kemurahan-Mu. Berikan kami hikmat untuk mampu mengikuti jalan-Mu dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah diambil dari Efesus 1 ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah terkadang terkandung dalam panggilannya,
betapa karyanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang yang kudus. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Jadilah terang dalam zaman gelap, jadilah pandu kami dalam iman, kebenaran kekal yang memandu langkah, dan gembala yang pimpin kami. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah akal dan hati kami, barui kami, bentuklah kami, teguhkan kami, jadilah terang kami. Kegelapan mencengkram kehidupan, manusia kehilangan pengharapan. Salibmu pulihkan, darahmu sucikan, kebangkitan beri kemenangan. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah akal dan hati kami, barui kami, bentuklah kami, teguhkan kami, jadilah terang kami. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh diberi kesempatan untuk bangun dari tidur, mendapatkan kekuatan dan kesehatan. Kami bersyukur untuk peristiwa Paskah yang boleh kami lewati pekan yang lalu, dan saat ini kami juga boleh terus menghayati kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupan para murid. Terima kasih kalau kami boleh membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Kami menantikan pertolongan Roh Kudus untuk menghibur kami, memberi kekuatan kepada kami, memberi hikmat untuk mengerti firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, anak-anak-Mu yang siap untuk mendengar dan menaati firman-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan membacakan Alkitab ataupun juga yang akan menguraikan bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan pertama menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 14 dilanjutkan dengan ayat 22 sampai 32. Beginilah firman Tuhan. Lalu Petrus bangkit dan berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataanku ini. Yesus dan Nazaret adalah orang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu
dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu ketahui. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh melalui tangan bangsa-bangsa durhaka. Namun Allah membangkitkan Dia setelah melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku memandang Tuhan senantiasa di hadapanku, Ia berada di sebelah kananku, sehingga aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan lidahku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan tinggal dalam pengharapan. Sebab Engkau tidak meninggalkan aku dalam dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu mengalami kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku dapat berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa leluhur kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini." Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 16. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu, hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu, hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Orang-orang yang kudus yang diam di tanah ini, merekalah orang mulia yang amat ku suka. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu, hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Banyaklah kesedihan pengikutnya Allah lain, korban curahan mereka akan ku jauhi. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu, hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Tuhanlah bagianku, warisan dan pialaku, Kau sendiri meneguhkan yang jadi milik-Mu. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu, hanya Kaulah bagian
selain Dikau. Tali pengukurku jatuh di tempat yang indah, yang menyenangkan hatiku, milik pusakaku. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Ku memuji Tuhan yang menasehati aku, nuraniku mengajarku pada waktu malam. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Aku pun selalu memandang kepada Tuhan yang berdiri di kananku, maka tak ku goyah. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Bacaan kedua menurut 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Pengharapan, iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, kamu mengasihi-Nya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihat-Nya. Kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Yohanes 20 ayat 19 sampai 31.
Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagimu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhan dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan para murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu percaya, kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita serta melakukannya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Shalom saudara-saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik ya, luar biasa. Puji Tuhan, kita ada di tempat ini untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya, GKI memahami ibadah itu sebagai perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Jadi kita menghayati masing-masing bahwa kita sedang ada bersama-sama dengan Tuhan ya, dalam ibadah. Bapak Ibu,
Di dalam Alkitab disebutkan bahwa Yesus hidup 40 hari masih tinggal di dunia sebelum ia naik ke surga. Jadi kita sekarang ada dalam masa itu ya. Minggu lalu kita memperingati Paskah ya, Yesus bangkit. Nah, 40 hari Yesus tinggal bersama murid-muridnya di dunia sebelum ia naik ke surga. Bapak Ibu, ada banyak kisah-kisah selama 40 hari itu dituliskan di dalam Alkitab ya. Setelah Yesus bangkit ada banyak kisah. Perikop yang kita baca Injil Yohanes itu merupakan salah satu saja dari beberapa kisah yang menceritakan kehidupan Yesus di dunia setelah kebangkitannya. Ya. Jadi di sini dikatakan murid-murid itu ketakutan sehingga mereka saling menopang dan saling menguatkan, tinggal di satu tempat untuk saling menguatkan. Ya Bapak Ibu, kadang-kadang seperti itu kita ya. Kalau misalnya di luar itu hujan besar gitu ya, kita akan masuk ke rumah, ayo anak-anak kumpul semua ya, jangan terpisah-pisah. Kalau ada apa-apa gampang saling menolong ya. Kalau ada peristiwa besar tertentu ya, kita juga berkumpul di dalam satu ruangan ya, di rumah untuk saling menguatkan. Jadi ini satu kebaikan ya, dari para murid, karena mereka takut tapi mereka berusaha untuk kuat, untuk mengatasi ketakutan itu dengan berkumpul bersama teman-teman ya, yang lain, murid-murid Yesus. Walaupun nggak bisa semua berkumpul ya, ada satu orang yang diceritakan di sini pada waktu itu, Thomas, tidak ikut serta. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap dan tindakan kita ketika kita merasa takut? Ya. Dipikirkan sendiri terus pusing, atau kita sharing dengan anggota keluarga ya, berbagi cerita ya, mencari solusi bersama, atau mencari jalan keluarnya. Bapak Ibu, hidup kita memang banyak persoalan ya, banyak persoalan. Mulai dari hal-hal yang sehari-hari ya, wah ini minyak langka harganya naik ya, gas nggak ada ya, beras juga harganya naik ya. Sampai juga hal-hal yang rada berat ya, setahun sekali mungkin anak-anak naik kelas harus bayar uang sekolah dan seterusnya gitu ya. Mungkin juga, mungkin ya, ini mungkin ya, puji Tuhan kalau tidak ya. Sebagian juga masih ada yang kalau setahun sekali harus pindah kontrakan, harus kontrak lagi. Nah, disitulah saudara-saudara kita perlu bersatu untuk bisa mencari solusi bersama. Bukan hanya kita di dalam keluarga, gereja juga punya kesulitan-kesulitan tersendiri. Ya, mau bikin program, ya, mau melaksanakan program, ya, mau merencanakan kegiatan-kegiatan tertentu, juga itu merupakan bagian dari kesulitan gereja.
Bukan hanya seminggu demi seminggu ya, minggu ini ada beberapa kegiatan, ada PA malam, ada PA yang di rumah siapa ya, kebaktian rumah tangga, ada kebaktian minggu, ada anak-anak sekolah minggu, dan ya bukan hanya yang minggu demi minggu, tetapi juga yang direncanakan setahun. Dan kalau sudah begitu kan pasti menyangkut anggaran yang besar ya. Dan itu adalah salah satu ya kesulitan selain cari orang-orang yang mau melaksanakan. Nah, biasanya kumpul-kumpulnya gereja apa? Ya, rapat ya. Tadi juga sudah diumumkan ya, kita akan rapat, diundang semua badan pelayanan jemaat, anak, remaja, pemuda, dewasa gitu ya, dikumpulkan, kita duduk bersama di meja, menceritakan gagasan kita dan mencari pendapat. Lah kalau murid-murid Yesus takutnya karena apa? Takutnya kepada orang-orang yang membenci Yesus ya. Mereka takut orang-orang yang membenci Yesus masih penasaran dan mencari murid-muridnya untuk dicelakai ya. Tapi saudara-saudara, menarik ya dalam bacaan kita ini bahwa murid-murid yang ketakutan, mereka berusaha secara pribadi, secara manusiawi, berkumpul, ya, saling menguatkan. Nah, di sini kita melihat ya, Tuhan Yesus yang bangkit, Dia bukan hanya mengalahkan kuasa maut, tetapi Dia juga mau datang, mau menghampiri murid-muridnya. Tuhan Yesus juga mau turun tangan untuk memberi kekuatan kepada murid-muridnya. Bacaan kita menunjukkan bahwa di tengah para murid yang ketakutan, pintu-pintu dikunci, Yesus bisa masuk. Tubuh kebangkitan itu bisa menembusi dinding. Dan Yesus menyampaikan salam damai sejahtera. Shalom ya, damai sejahtera bagimu. Bacaan kita ya, menurut Yohanes 20, seketika itu juga ya, di sini tulis murid-murid itu bersukacita. Nah, jadi ada kesulitan, mereka kumpul untuk mencari jawaban. Tuhan Yesus datang memberikan salam damai, dan ketakutan itu segera berubah menjadi sukacita. Nah, ini berarti ya memberikan kepada kita inspirasi. Kumpul keluarga boleh, saling mendukung boleh, rapat boleh, saling memberikan gagasan dan pendapat bagus. Tapi jangan lupa berdoa, mengundang Tuhan datang. Dan kalau kita lakukan itu, maka Tuhan yang mau hadir, Tuhan juga memberikan damai sejahtera, dan Tuhan akan mengubah ketakutan kita menjadi kegembiraan, menjadi sukacita. Bukan berarti berdoa tidak mikir. Ya, berdoa bukan berarti juga tidak perlu mempertimbangkan, mencari pendapat yang baik. Ya, itu tetap dilakukan. Tetapi mengundang Tuhan, Tuhan mau hadir, Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Di dalam hati dan pikiran yang damai sejahtera, ya, ketika mencari solusi, ketika rapat, hasilnya tentu lebih baik. Ya, kalau rapat orang-orangnya lagi panas hati semua, atau lagi panik, ketakutan semua, konsentrasi juga nggak bisa ya. Tapi ketika orang damai sejahtera, ya, sukacita, duduk bersama di dalam rapat, tentu hasilnya akan baik. Ya. Nah, itulah Bapak Ibu. Jadi kita perlu mengajar juga buat anak-anak kita, ya, remaja, pemuda, ya, dalam situasi sulit, dalam ketakutan, ya, kita berkumpul bersama mencari
jalan keluar secara manusiawi, tetapi jangan lupa mengundang Tuhan untuk hadir. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hal berikut yang perlu kita garis bawahi dari berita firman Tuhan di sini. Dalam peristiwa kunjungan Yesus kepada murid-muridnya di hari pertama minggu itu malam-malam. Jadi Yesus subuh itu bangkit, ya, murid-murid ketakutan, malam hari Yesus sudah datang. Ya. Jadi itu baru hari pertama, ya. Nanti akan ada beberapa minggu kita menghayati kisah-kisah tentang Kristus sebelum naik ke surga. Nah, dikisahkan saudara-saudara, pada waktu itu ada satu murid yang tidak hadir, ya, namanya Thomas. Ya. Thomas disebut juga Didimus. Ya. Kalau di Jawa, Bapak Ibu, nama Thomas ditanya, jawabannya 2 kali. Ada orang Jawa di sini yang ngerti bahasa Jawa? Jawa, ya. Kalau ada orang Jawa bertanya, ya, asmanipun sinten Mas, gitu ya. Lalu ya, Thomas. Oh, asmanipun Thomas, gitu ya. Jadi disebutnya 2 kali, ya. Thomas tidak ada. Thomas lagi ada urusan di luar, tidak bisa kumpul dengan murid-murid yang 11 itu, ya. Dan ketika murid-murid bercerita, Thomas, kamu kemana aja tadi? Ya, barusan Yesus datang loh, ya. Kami melihat, kami semua saksi. Ya. Thomas tidak percaya. Ya. Ini luar biasa, saudara-saudara, ya. Karena 11 orang murid tidak bisa meyakinkan Thomas. Atau dengan kata lain, Thomas tidak mempercayai kesaksian 11 orang murid. Ya, ini pendiriannya kukuh banget. Ya. Dia minta bukti lebih dari sekedar kesaksian 11 orang murid. Jadi kalau kita mau mengatakan Thomas ini benar-benar keras kepala, ya, keras kepala, tidak mau diyakinkan. Nah, di dalam kehidupan kita juga banyak, ya, orang-orang yang keras kepala. Bapak Ibu mungkin kalau anaknya sudah beranjak besar, ya, remaja, itu kan aduh sulit diatur. Orang tua memberikan nasihat tidak didengar, ya. Mau ngikutin sendiri, ya. Dibilang hati-hati, jangan ngebut, ngebut, ya. Pulang-pulang luka-luka, ya. Motornya juga hancur, ya. Pernah ada yang mengalami? Tetangganya barangkali cerita seperti itu. Wah, jalur Pantura ini sering sekali, ya, terjadi kecelakaan yang seperti itu, ya. 11 orang tidak bisa meyakinkan Thomas, ya. Gereja juga sering juga mengalami, ya, bahwa pemberitaannya, kesaksiannya, pelayanannya, ya, tidak didengar oleh orang tertentu, oleh tokoh tertentu, ya, yang merasa dirinya hebat, ya, paling kuat, atau mungkin paling nalar, ya, atau mungkin paling segalanya. Dan ketika suatu saat karena peristiwa tertentu orang tersebut akhirnya menyerah, ya, percaya kepada Yesus, kita semua bilang puji Tuhan. Ada orang yang mau datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita kembali kepada Thomas, ya. Di satu pihak kita memang sering mengatakan Thomas itu adalah orang yang keras kepala, orang yang suka mau bukti, orang yang mau mencucukkan jarinya ke tangan Yesus dan memasukkan lengannya ke lambung yang
bekas ditombak itu. Ya, demikianlah Thomas. Namun di sisi yang lain Bapak Ibu, kita melihat ya, Yesus yang bangkit dari kematian, Yesus yang berkuasa mengalahkan kematian, Yesus yang adalah Raja segala raja, ia tetap rendah hati. Ia mau datang lagi ya. 8 hari kemudian katanya ya, Yesus datang lagi ke rumah itu. Murid-murid ada berkumpul, Thomas juga ada di situ. Ya. Yesus bukan hanya rendah hati, Bapak Ibu. Ya, saya mau katakan bahwa Yesus juga peduli kepada semua muridnya. Ya, kalau 12, 11 sudah percaya, ya udahlah satu biarin aja lah. Kan gitu ya biasanya ya. Masih ada 11 yang percaya, ngapain juga diurus nih satu yang bandel gitu. Ya. Guru-guru sekolah minggu mungkin begitu ya. Ada guru sekolah minggu yang tadi pagi ngajar. Kalau anak bandel nggak masuk, puji Tuhan kelasnya aman. Ya, nggak ada gangguan. Mungkin seperti itu ya. Tapi Tuhan Yesus tidak. Tuhan ingin semua ya, dirangkul. Tuhan ingin semua percaya. Tuhan ingin semua ya, masuk di dalam kemuliaan Bapa di surga. Tuhan tidak ingin ada satu orang pun yang tertinggal. Karena itu 8 hari kemudian Tuhan Yesus datang kembali. Secara khusus dia mau menyapa Thomas. Setelah dia memberikan salam damai, Yesus memberikan kepada Thomas penglihatan ya, dari matanya dilihat nih tangannya yang bekas paku, lihat lambungnya yang bekas ditombak ya, dan mempersilakan Thomas untuk ya, memasukkan jarinya ke lubang bekas paku itu, memasukkan tangannya ke lambungnya. Yesus begitu peduli kepada Thomas. Dan saat itulah Thomas menjadi percaya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan ya, puji Tuhan bahwa kita ini semua adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus sekalipun kita tidak melihat. Kita adalah anggota-anggota gereja ya, GKI Pamanukan ya, kita terhisap bagian dari GKI yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya, ada di Pulau Jawa, ada di Pulau Sumatera, ada di Pulau Bali dan seterusnya ya. Kita adalah orang-orang yang mau percaya kepada Kristus. Namun saudara-saudara, di antara kita mungkin ada orang-orang yang baru mau percaya kalau matanya melihat sendiri, bukan hanya dari kata-kata. Jadi saudara-saudara yang saya maksudkan adalah bahwa gereja dan anggota jemaat sekalian dalam mempersaksikan Kristus itu bukan hanya dengan ucapan bibir, bukan hanya dengan kata-kata, ya. Bukan hanya dengan khotbah-khotbah, ya. Tetapi juga melalui perbuatan yang bisa dilihat. Perbuatan siapa? Ya perbuatan kita semua, anggota jemaat. Ya, ada orang yang telinganya tidak budek, ya, bisa mendengar, otaknya bisa menerima ya, narasi-narasi itu ya, dengan teratur, ya, ngerti, tapi kalau matanya belum melihat, dia tidak percaya. Nah inilah bagian dari panggilan kita ya, untuk menjumpai orang-orang yang
ya, mirip-mirip Thomas ini. Bapak Ibu, saya beberapa hari ini sedang memikirkan ya bahwa kehidupan pelayanan gereja, ya, pelayanan gereja, terutama ketika ada peristiwa duka cita, ya, kan tidak mudah itu mengubah orang duka cita, kehilangan anggota keluarga, ya, mungkin kehilangan tulang punggung ya, yang menafkahi keluarga, mungkin kehilangan seorang ibu ya, atau istri, ya, mungkin juga kehilangan orang-orang yang dikasihi. Enggak mudah, saudara-saudara. Tapi apa yang diberikan oleh gereja? Ya, pelayanan, kebaktian, penghiburan. Ya. Yang diberikan oleh gereja adalah kebaktian, pelayanan, penghiburan. Di dalam kebaktian penghiburan itu ada jemaat yang hadir, itu bagus, bagus. Di dalam penghiburan itu ada khotbah, ya bagus sih, secara teorinya bagus. Tetapi apakah ya kebaktian penghiburan 3 kali ya, kebaktian penghiburan, kebaktian pelepasan, kemudian di pemakaman ya, itu dapat secara otomatis mengubah duka cita ya menjadi sukacita? Rasanya tidak. Apalagi ketika orang nggak konsentrasi, sibuk ya, ngurus petinya, ngurus hiasan di petinya, ngurus pakaiannya yang mati, ngurus transportasi menuju ke makam, ngurus makamnya ya, ketemu tukang gali dan sebagainya, ngurus macam-macam, konsumsi termasuk ya. Ketika udah capek, lelah begitu ya, mendengarkan khotbah, kebaktian juga ya diikuti ya, sebagai orang yang letih ya, tidak bisa berkonsentrasi dengan penuh. Jadi saya berpikir harus ada sesuatu yang bisa ya, diberikan ya, lebih kepada orang yang baru kehilangan anggota keluarganya. Yaitu apa? Pelayanan pastoral yang berkelanjutan, pelayanan penggembalaan, ya, di mana jemaat atau majelis jemaat, para penatua, pendeta, ya, saudara mungkin, ya, tetangga, ya, yang datang ya, memberikan penghiburan secara langsung, bisa dilihat, oh ini orang baik, ini orang yang mau menemani saya, ini orang yang mau mendengarkan saya. Itu ya, tentu lebih berarti daripada kebaktian-kebaktian yang cuma beberapa kali itu. Kurang cukup. Nah, menghadapi orang-orang seperti Thomas ya, khususnya menghadapi orang-orang yang dalam keadaan ya, perlu pertolongan, gereja perlu memberikan lebih perhatian. Demikian juga saudara-saudara kita ketika hidup ya, dalam keraguan-raguan seperti Thomas, tidak percaya, ya, ragu-ragu dalam situasi di mana pikiran kita ya, kita anggap sebagai itu yang terbaik, tidak percaya pada kesaksian orang-orang dekat kita ya. Walaupun Thomas yakin 11 muridnya tuh enggak lagi ngeprank ya. 11 murid yang lain itu juga adalah teman seperjuangan ya. Enggak mungkin juga ya, ngomong bohong gitu ya, pasti ya. Tapi dia tetap tidak percaya. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itulah saudara-saudara ya, Bapak Ibu sekarang ya, dalam kehidupan di dunia ini perlu ya, melakukan sesuatu yang dapat dilihat, kebaikan yang dapat dilihat. Rasul Paulus di dalam bagian yang lain ya, kita pinjam kata-katanya Rasul Paulus yang sangat terkenal juga ya, mengatakan bahwa kita ini orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus ini adalah surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang ya.
Bukan kata-kata, tetapi perbuatan kita, sikap kita, tingkah laku kita, kebaikan hati kita yang nyata. Dan ketika semua orang bisa membacanya, ya orang tidak lagi mempunyai alasan untuk saya nggak percaya. Ya. Nah itulah panggilan kita saudara-saudara ya, untuk memberitakan Kristus kepada orang-orang yang keras kepala seperti Thomas. Yesus telah menginspirasi para murid ya, datang memberikan salam damai, menghembusi dengan Roh Kudus, meyakinkan semua tidak boleh ada yang tertinggal. Dan kemudian Yesus juga mengutus ya, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian saat ini juga aku mengutus kamu ke dalam dunia. Yesus telah menginspirasi kita. Tinggal bagaimana kita mencontoh Yesus, mau diutus untuk bersaksi, menghadapi berbagai macam orang, termasuk orang model Thomas. Kita juga siap dengan kesaksian yang bukan hanya verbal, tetapi juga dalam perilaku dan perbuatan kita. Menghadapi tantangan hidup, kita juga saling berpegangan tangan dan minta kehadiran Tuhan. Tuhan yang bangkit, Tuhan yang berkuasa mengalahkan maut. Tuhan juga mau hadir dalam kehidupan kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Umat diundang bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan. Mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur kami boleh merayakan Paskah. Kami berterima kasih untuk panitia Paskah yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan. Kami berterima kasih karena Tuhan yang bangkit itu memberikan kepastian keselamatan bagi kami sebagai orang-orang percaya. Saat ini kami juga berterima kasih kalau Tuhan yang bangkit dan hidup sebelum naik ke surga juga mau menjumpai murid-murid yang ketakutan, mau menghampiri Thomas yang keras kepala, mau agar semua murid tanpa kecuali mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan. Biarlah semua hal ini menginspirasi kami untuk berkumpul, saling menguatkan satu dengan yang lain, untuk memohon kehadiran Tuhan, untuk mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam bersaksi dan melayani, dan untuk melengkapi kesaksian kami dengan perbuatan yang nyata. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk majelis jemaat di tempat ini. Berikan kekuatan pertolongan, khususnya menghadapi rencana penyusunan program maupun juga
rapat-rapat tahunan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat sekalian yang hadir di tempat ini. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, berikan perlindungan menghadapi tantangan kehidupan. Berikan kelancaran dalam usaha, rezeki yang cukup, dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga bersama dengan anak-anak yang tumbuh makin dewasa, bersama dengan pasangan hidup saling memberikan penopangan, kekuatan, dan saling mengisi untuk memperoleh kebahagiaan bersama. Terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk masyarakat sekitar, untuk kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat. Biarlah kami juga boleh hidup berdampingan dengan damai, dalam persekutuan yang baik, dalam relasi yang harmonis, dan kami boleh mengisi kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat demi kesejahteraan bersama. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk kehidupan gereja baik secara klasis Bandung, Sinode Jawa Barat maupun juga Sinode GKI. Kiranya kami boleh bersama-sama menjadi sebuah gereja yang mengutamakan Tuhan dalam kehidupan pelayanan secara bersama. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau menyempurnakan doa kami di dalam doa yang diajarkan Yesus kepada para muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nas persembahan. Marilah menyatakan syukur dengan memberi persembahan sesuai firman Allah. Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuh-musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka, dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan apapun. Upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan dengan nyanyian Lihat Cerahnya Fajar Pagi. Lihatlah cerahnya fajar pagi, harapan mereka di Yerusalem. Kuburnya yang kosong kini terang, malaikat berseru Dia telah bangkit. Rencana agungnya menebus pendosa di salib indah. Genap dalam Kristus, bab Yesus telah bangkit dari maut. Bertanya di mana Dia ketika melihat kubur yang kosong. Suara Yesus pun memanggilnya, benarlah Tuhan yang telah hidup lagi. Suara yang membawa harapan sejahtera pun bagi kita, kan terus bergema, sebab Yesus telah bangkit dari maut. dengan
kemuliaan, hormat, kuasa hanyalah bagi Dia Raja semesta. Kita pun kan bangkit dengan Dia, karena maut telah dikalahkan. Hidup bersamanya, sebab Yesus telah bangkit dari maut. Marilah kita berdoa. Tak henti-hentinya kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih dan pengampunan-Mu. Terimalah persembahan juga seluruh hidup kami, agar senantiasa memuliakan nama-Mu. Kami mohon sertailah orang-orang yang Kau percaya untuk mengelola persembahan ini, supaya dapat digunakan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Indah kabar-Mu yang percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darah-Nya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji nama-Nya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji nama-Nya. Puji nama-Nya, puji nama-Nya. Yesus Kristus tak berubah, puji nama-Nya. Yesus yang telah ampuni Petrus yang sesat, dan menghapus kebimbangan Thomas yang bersiap, dan selalu mengasihi murid-muridnya, yang menyambut Dia dalam kasih-Nya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji nama-Nya. Puji nama-Nya, puji nama-Nya. Yesus Kristus tak berubah, puji nama-Nya.
hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.